Semoga kita selalu diberi kesehatan lahir dan batin. Saat ini saya ingin mengutarakan beberapa kondisi terkini yang berhubungan dengan perilaku ekonomi global dan kondisi perkebunan saat ini. Tentunya yang berkaitan erat dengan materi CEO Insight dari LPP Agro Nusantara. Kondisi sekarang sangat tidak menentu dengan perubahan yang sangat cepat. Teknologi berkembang di luar perkiraan. Teknologi digital sudah merambah pada semua aspek kehidupan. Ditambah dengan kondisi bencana-bencana yang tak terduga, seperti pandemi COVID-19 di awal tahun 2020, sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan, baik skala nasional maupun dunia. Penurunan terjadi pada sejumlah sektor ekonomi, namun lapangan usaha pertanian justru mengalami peningkatan. Belum lagi pandemi berakhir, kondisi sekarang diperparah dengan adanya agresi militer Rusia ke Ukraina. Dampaknya juga semakin dirasakan di Indonesia, terutama berkaitan dengan komoditas pertambangan dan pangan. Harga batu bara meningkat 75% dalam sepekan terakhir, dan CPO meningkat 3%. Hal ini merupakan rekor tertinggi selama ini, sehingga berdampak positif terhadap ekspor dan penerimaan devisa negara. Namun, terganggunya impor gandum dari Ukraina, nilai impor mencapai 1,01 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari sampai dengan November 2021, dan impor pupuk dari Rusia dengan nilai impor 1,25 miliar dolar Amerika Serikat juga memberikan stigma negatif terhadap sektor pertanian dan perkebunan di Indonesia. Dari kondisi-kondisi tersebut, dengan perkembangan dan perubahan yang cepat, tidak menentu, dengan gangguan dan kekacauan dan ketidakjelasan situasi, semua pelaku ekonomi dituntut untuk dapat menghadapi situasi tersebut. Bagaimana dengan BUMN perkebunan? Kementerian BUMN telah menyiapkan 10 kompetensi CEO BUMN agar para pemimpin BUMN siap untuk menghadapi hal tersebut. Mari kita lihat bagaimana 10 kompetensi ini bisa mengarahkan BUMN, khususnya BUMN perkebunan, menghadapi hal-hal tersebut. Perubahan yang sangat cepat dan tak terduga tentu memerlukan seorang leader atau manajer yang mempunyai visi beyond the limit, mampu memimpin perubahan dengan cepat, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Maka diperlukan seorang yang mempunyai kemampuan leading change, punya kemampuan menetapkan sasaran jangka panjang berdasarkan sudut pandang yang bersifat menyeluruh, holistik dan lengkap, komprehensif, untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan. Tentu merupakan kemampuan yang harus dimiliki, yaitu kemampuan strategic orientation. Kemudian kompetisi berikutnya adalah global business savvy, yaitu kemampuan mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan dan tren bisnis global dari berbagai aspek, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, politik internasional. Memimpin perubahan melalui strategi yang tepat, tentu perlu inovasi untuk mendorong upaya kreativitas untuk meningkatkan hasil kerja sesuai dengan perubahan yang terjadi. Sehingga diperlukan pemimpin dengan kompetensi driving innovation. Ketidakpastian perekonomian dunia disebabkan berbagai kondisi, tentu perlu seorang leader yang mengerti, understanding, pemahaman yang membawa semua anggota tim memiliki cara pikir yang sama, dan membangun pengertian dan pemahaman yang selaras tentang bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk kesuksesan perusahaan. Sejalan dengan prinsip-prinsip yang mempromosikan praktik dan komunikasi aktif yang melibatkan banyak pihak, hal ini membutuhkan komunikasi diwarah yang terus-menerus. Ini yang kita sebut seorang leader harus mempunyai customer focus, memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian building strategic partnership, yaitu membangun dan mengembangkan kemitraan strategis dengan stakeholder. Kondisi yang tidak menentu dan kompleks, perlu pemimpin yang transparan dalam mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan nilai tambah perusahaan dan mendapatkan timbal balik. Tentu diperlukan integritas data dan informasi internal perusahaan, sehingga perlu pemimpin yang mempunyai kemampuan digital leadership, yang memonitor, mengevaluasi, dan menyempurnakan upaya perubahan yang berskala besar dan jangka panjang dan berkelanjutan. Pemimpin juga perlu kemampuan managing diversity. Untuk kondisi seperti ini, yaitu kemampuan mengelola dan memanfaatkan keberagaman para pemangku kepentingan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing perusahaan. Terakhir, untuk menghadapi situasi yang ambigu dalam iklim bisnis, perlu kelincahan, agility, ketepatan dan kecepatan dalam bertindak, sehingga kompetensi developing organizational capability, yaitu membangun strategi, struktur dan sistem yang dapat memaksimalkan pengembangan kapabilitas dan kapasitas organisasi serta talenta dalam perusahaan bisa terwujud. Dan yang paling utama, sehingga semua visi dan strategi menghadapi perubahan terwujud, yaitu driving execution,
Ujung dari semua hal yang dilakukan oleh para leader adalah melakukan implementasi untuk memastikan terlaksananya tahapan pekerjaan. Rencana dan strategi sebaik apapun tidak mengubah apa-apa bila tidak ada eksekusi. Sebuah kalimat yang selalu digaungkan oleh Bapak Zulkifli Zaini, Komisaris Utama Poli Perkebunan Nusantara. Execution matters. Eksekusilah yang merubah sesuatu. PT PN8 tentu mengalami situasi yang sama dengan perusahaan-perusahaan perkebunan lainnya pada kondisi global seperti ini. Dengan luas areal lebih dari 1.113.000 hektar, dengan berada di dua provinsi Banten dan Jawa Barat, dengan core bisnisnya adalah komoditi sawit, teh, karet, dan industri real teh, sedangkan portofolio bisnis lainnya, core bisnis adalah agrowisata. Kinerja operasional dan keuangan PT PN8 selama beberapa tahun terakhir ini tidak begitu menggembirakan, sehingga diperlukan terobosan untuk memperbaiki kondisi ini. Strategi yang selama ini dilakukan adalah cost leadership. Visi seorang leader actor, panggilan untuk karyawan PT PN8 yang diberikan Bapak Didi Prasetyo, tentu harus menyesuaikan dengan kondisi global sekarang ini, mampu beradaptasi dengan segala perubahan, ataupun mencari peluang dari perkembangan dunia yang cepat. Krisis energi yang ada tentu membuka peluang untuk pengembangan energi terbarukan. Salah satu contohnya adalah B100 yang sedang dikembangkan oleh Pertamina di kilang minyak Cilacap. Secara geografi, PT PN8 merupakan kebun terdekat dengan kilang minyak ini, sehingga mempunyai keunggulan dibandingkan dengan kebun sawit lainnya untuk mendapatkan margin yang lebih baik. Kondisi geopolitik yang tidak menentu, tentu seorang leader actor harus melihat kembali portofolio bisnisnya. Ketergantungan Indonesia terhadap impor gandum dan kacang kedelai seharusnya menjadi peluang pengembangan di area PT PN8. Mengingat area PT PN8 sangat beragam, mulai dari tepian pantai sampai pegunungan, sehingga dengan riset dan inovasi yang tepat, tidak mustahil akan didapat varietas sorghum dan kedelai yang cocok ditanam di area PT PN8. Krisis yang ada sekarang ini tentu membuktikan, walaupun dunia digital berkembang dengan pesat, tetap tidak dapat menggantikan kebutuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia. Uang digital seperti kripto dapat menggantikan uang yang ada, namun kebutuhan pangan tidak akan tergantikan dengan dunia digital sekarang. Minimal leader PT PN8, leader actor, harus mempunyai 10 kompetensi ini untuk perbaikan kinerjanya dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Orientasi bisnis PT PN8 juga harus memberikan manfaat meaningful bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya, tentunya dari portofolio bisnis yang dijalankan. Seperti yang pernah disampaikan oleh seorang motivator terkenal, Bapak Ari Ginanjar Agustian, seorang leader akan sukses bila niat dan tujuan memimpin organisasinya adalah memberikan pelayanan dan manfaat, mensedekahkan dirinya untuk kepentingan perusahaan. Artinya secara umum, 10 kompetensi CEO BUMN harus dilandasi core value akhlak, amanah, kompeten, harmonis, adaptif, kolaboratif. Selamat berkarya, salam Penter Nusantara, berakhlak, pantang menyerah.